Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama, mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu A. Kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, peri kemanusiaan dan ketuhanan. B. Internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi dan ketuhanan. C. Nasionalisme, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. D. Nasionalisme, ketuhanan YME, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial. E. Gotong royong, ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu nasionalisme, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan ditetapkan oleh A. Presiden, B. Menteri, C. MPR, D. DPR, E. Jaksa Agung. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Presiden. Fungsi kontrol sosial dalam pers mempunyai tujuan A. Membantu tegaknya supremacy of law. B. Membantu tegaknya keadilan dan keseimbangan. C. Membantu tegaknya kesejahteraan. D. Membantu tegaknya clean government. E. Membantu tegaknya kehidupan beragama. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu membantu tegaknya clean government. Pemimpin Gerakan Wanito Utomo adalah A. R. Dewi Sartika, B. Ni Sukanto, C. Nyai Hajar Dewantoro, D. R.A. Kartini, E. Maria Wolanda Maramis. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Ni Sukanto. Penjelasannya adalah Kongres Perempuan diadakan atas inisiatif bersama wakil-wakil organisasi wanita ketiga golongan tersebut di atas. Di antaranya adalah Ni Sukanto, Wanito Utomo, Nyai Hajar Dewantoro, Taman Siswa Bagian Wanita, dan Nona Suyatin, Pemuda Indonesia Bagian Keputrian. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, mereka setuju dan mufakat untuk menghapus 7 kata tersebut dalam sila pertama Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang semula tertulis. A. Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. B. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. C. Ketuhanan yang Maha Esa. D. Ketuhanan dan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. E. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Gelar kehormatan Teuku Johan Pahlawan 1893 diberikan kepada seorang tokoh yang dianggap bersikap kompromal terhadap Belanda, yaitu A. Panglima Polim, B. Teuku Cut Lamreng, C. Tengku Ciditiro, D. Teuku Umar, E. Teuku Muda Bait. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Teuku Umar. Penjelasannya adalah ada begitu banyak kisah dan peristiwa yang menarik dalam sejarah Aceh untuk dibicarakan, terutama pada masa Perang Belanda di Aceh tahun 1873 sampai tahun 1942. Anda tahu, kini saya sudah tidak pernah mau lagi untuk menyebut perang ini sebagai Perang Aceh. Sebab, yang memulai perang ini adalah Belanda dan bukan sebaliknya dari Aceh. Bukti sejarahnya pun masih ada dan tersedia hingga saat ini. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa perang ini sebagai sebutan Perang Aceh, tetapi sebuntukanlah sebagai Perang Belanda di Aceh. Dari sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam Perang Belanda di Aceh, salah satu peristiwa yang pernah dituliskan adalah tentang Teuku Umar. Namun, untuk Belanda, kehadiran Teuku Umar bukanlah sejarah yang menyenangkan untuk dibaca. Bab-bab yang menarik dalam sejarah tersebut juga melibatkan perpindahan pasukan Aceh ke pasukan Belanda ataupun sebaliknya. Kita yang mengikuti perjalanan sejarah ini
tentu saja tahu cerita tentang Teuku Umar yang pindah dari pasukan Aceh ke pasukan Belanda. Atmosfer mengerikan pun menyelimuti perjalanan panjang sejarah ini, Umar dan Belanda. Untuk melihat seberapa mengerikan perlakuan yang diterima oleh Umar, baik ketika masih berpihak pada pasukan Aceh, lalu mendukung dan menyeberang ke pihak Belanda, maupun pada saat Teuku Umar kembali ke pangkuan rakyat Aceh, setidaknya sejarawan telah mengungkapkan hal tersebut, atau paling tidak telah memberikan gambaran akan hal itu. Salah satunya adalah, ketika Umar menerima gelar kehormatan, Johan Pahlawan, Umar juga mendapat cercaan dan sebutan baru oleh Belanda, yaitu pengkhianat. Umar pun mendapat dua gelar yang berbeda. Bunyi rumusan Trisila. A. Sosio-demokratis, gotong royong, nasionalisme. B. Nasionalisme, internasionalisme, ketuhanan. C. Sosio-nasionalisme, sosio-demokratis, ketuhanan. D. Nasionalisme, demokrasi, ketuhanan yang berkebudayaan. E. Semua salah Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu sosionasionalisme, sosio-demokratis, ketuhanan. Asal mula yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara menjadi Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Asal mula dalam hal ini adalah A. BPUPKI, B. PPKI, C. Causa materialis, D. Causa formalis, E. Gentleman's Agreement. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu PPKI. Pihak yang berhak untuk melakukan peradilan kasasi dalam sistem peradilan di negara RI adalah A. Mahkamah Militer, B. Mahkamah Agung, C. DPA, D. Badan Peradilan, E. Peradilan Tinggi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Mahkamah Agung. Sidang BPUPKI pada tanggal 10–17 Juli tahun 1945 menghasilkan A. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945, B. Rancangan Undang-Undang Dasar 1945, C. Penetapan Pancasila, D. Rancangan Pancasila, E. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Percobaan pengeboman Istana Negara lewat pesawat tempur oleh pilot AURI Daniel Maucar, dikenal dengan peristiwa A. Peristiwa Cikini, B. Peristiwa Seroja, C. Peristiwa Malari, D. Peristiwa Pertempuran Laut Aru, E. Peristiwa Maucar. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu peristiwa Maucar. Penjelasannya adalah sebuah helikopter berwarna hijau gelap tiba-tiba terbang rendah di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Helikopter itu sempat membuat heboh dan menjadi tontonan ribuan warga Jakarta yang terjebak kemacetan di ruas Jalan Sudirman MH Tamrin. Heli itu bahkan sempat digelari heli misterius. Akhirnya TNI AD mengaku helikopter itu milik mereka. Heli sedang terbang dalam misi latihan. Kadispen TNI AD Brigjen Rukman Ahmad enggan menjelaskan dalam rangka latihan apa letak Bundaran HI tak jauh dari Istana Kepresidenan. Ada kisah menegangkan antara pesawat militer dengan Istana Kepresidenan. Dulu seorang pilot Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, pernah menerbangkan pesawat tempur MiG-17 dan mengebom Istana Presiden Soekarno. Tanggal 9 Maret tahun 1960. Tepat siang bolong Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel "Tiger" Maucar. Maucar adalah letnan AU yang telah dipengaruhi Permesta. Nama Tiger adalah call sign atau panggilan. Setiap penerbang tempur pasti punya nama panggilan. Kanon yang dijatuhkan Daniel Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Sebuah pesawat udara yang terbang rendah menjatuhkan bingkisan mautnya tepat di kursi biasa aku duduk. Rupanya Tuhan tengah menggerakkan tangannya untuk melindungiku, kenang Soekarno soal peristiwa itu dalam buku biografinya yang ditulis Cindy Adams. Setelah menjalankan aksinya Maucar mendaratkan jet tempur itu di persawahan wilayah Garut. Rencananya dia akan dijemput oleh para pejuang Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo. Namun Maucar keburu tertangkap pasukan TNI. Berakhirlah petualangan salah satu pilot muda jagoan AURI itu. Maucar membantah mencoba membunuh Soekarno. Aksinya hanya sekadar peringatan. Sebelum menembak Istana Presiden,
dia sudah memastikan tak melihat bendera kuning dikibarkan di istana sebagai tanda presiden ada di istana. Dia tahu istana sedang kosong. Maucar sendiri mengaku sangat mengagumi Soekarno. Aksi itu dilakukan karena kekecewaan dan hasutan para pejuang Minahasa yang kala itu merasa diperlakukan tak adil. Maucar dijatuhi hukuman mati dan dipecat dari AORI. Tapi belakangan Soekarno mengampuninya. Dia menjalani hukuman selama 8 tahun sebelum bebas dan akhirnya menghabiskan hidup sebagai pendeta. Berikut ini adalah nama-nama golongan santri yang ikut pergerakan perjuangan tanggal 10 November kecuali A. KHR As'ad Samsul Arifin. B. Kiai Haji Hasan Basri. C. Kiai Haji Hashim Asy'ari. D. Kiai Haji Mansyikur. E. Imam Sujai. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Kiai Haji Hasan Basri. Penjelasannya adalah A. Kiai Haji Hashim Asy'ari Pondok Tebu Ireng Jombang. B. Kiai Haji Mansyur Pondok Singosari Malang. C. KHR As'ad Samsul Arifin Pondok Sukorejo Situbondo. D. Kiai Haji Hasan Basri penulis buku tentang perjuangan KHR As'ad. E. Imam Sujai pemimpin Komando Santri Singosari Malang yang berangkat ke Surabaya. Pemuda yang mengusulkan agar teks proklamasi dicantumkan atas nama bangsa Indonesia kepada Soekarno-Hatta adalah A. B.M. Diah. B. Sukarni. C. Latif Hedraningrat. D. Jusuf Kanto. E. Sayuti Melik. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Sukarni. Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah A. Menyusun dan menetapkan peraturan perundang-undangan. B. Melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus narkoba. C. Melantik dan mengangkat sumpah menteri terpilih. D. Menguji perundang-undangan terhadap undang-undang. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu menguji perundang-undangan terhadap undang-undang. Menabrak orang dengan sengaja, termasuk delik. A. Dolus. B. Culpa. C. Biasa. D. Khusus. E. 0. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu dolus. Secara geografis Indonesia memiliki banyak gunung api, berikut ini gunung berapi dengan kawah yang berpundan-pundan adalah A. Gunung Bromo. B. Gunung Raung. C. Gunung Lawu. D. Gunung Galunggung. E. Gunung Sinabung. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Gunung Bromo. Semboyan pemilu luber langsung, umum, bebas dan rahasia digunakan pada masa A. Reformasi era Habibie. B. Reformasi era Megawati. C. Orde Lama. D. Orde Baru. E. Reformasi era SBY. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Orde Baru. Pemisahan kekuasaan pada 3 lembaga yang berbeda legislatif, yudikatif, eksekutif disebut A. Magnum opus. B. Monarki. C. Trias politica. D. Triumvirat. E. Tirani. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Trias politica. Tujuan negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan dunia internasional adalah A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. B. Melaksanakan ketertiban dunia. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Memajukan kesejahteraan umum. E. Memajukan kerjasama regional. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu melaksanakan ketertiban dunia. Pelopor pendiri GNB adalah negara-negara yang sedang berkembang. Negarawan Afrika yang termasuk sebagai pelopor GNB diantaranya A. Idi Amin, Joseph Mobutu. B. Anwar Sadat, Gaddafi. C. Gamal Abdul Nasir, Kwame Nkrumah. D. Nelson Mandela, Thabo Mbeki. E. Kwame Nkrumah, Lumumba. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Gamal Abdul Nasir, Kwame Nkrumah. Siapakah nama Sekjen PBB tahun-tahun 1946 sampai tahun 1952? A. Kurt Waldheim. B. Ban Ki-moon. C. Kofi Annan. D. Boutros Ghali. E. Triang Velai. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Triang Velai. Penjelasannya adalah A. K. Annan tahun 1997 sampai tahun 2006. B. B. Ghali tahun 1992 sampai tahun 1996. C. K. Waldheim tahun 1972 sampai 191. D.
Ban Ki-moon tahun 2007 sampai tahun 2016 E. Triumph Halfdan Light tahun 1946 sampai tahun 1952. Latar belakang dikeluarkannya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957 adalah A. Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut. B. Indonesia berusaha memperluas zona ekonomi eksklusif. C. Indonesia menginginkan wilayah lautnya lebih luas. D. Indonesia menginginkan laut-laut antar pulau menjadi wilayah teritorial. E. Indonesia menolak wilayah dilalui oleh kapal-kapal asing. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Indonesia ingin menambah wilayah teritorial lautnya sepanjang 12 mil laut. Penjelasannya adalah, Deklarasi Juanda berisi tentang pernyataan bahwa Laut Indonesia adalah semua wilayah lautan termasuk di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia. Deklarasi Juanda ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Indonesia untuk mempersatukan wilayah NKRI pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Untuk memperkuat keberadaan Indonesia, maka pemerintah Indonesia menyatakan dengan keras bahwa Indonesia beserta lautannya adalah wilayah kepulauan. Organisasi yang dibentuk Jepang sebagai pengganti Putra adalah A. Jawa Hokkaido, B. Heiho, C. Seinendan, D. Keibodan, E. Peta. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Jawa Hokkaido. Penjelasannya adalah, Putra bagi bangsa Indonesia merupakan alat untuk menanamkan nasionalisme kepada rakyat untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia, maka Jepang membubarkan Putra dan kemudian membentuk Jawa Hokkaido. Yang bukan menjadi program dari Gerakan Nasional Revolusi Mental adalah A. Program Gerakan Indonesia Tertib, B. Program Gerakan Indonesia Mandiri, C. Program Gerakan Indonesia Kerja, D. Program Gerakan Indonesia Bersih, E. Program Gerakan Indonesia Bersatu. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Program Gerakan Indonesia Kerja. Penjelasannya adalah, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah A. Ketetapan-ketetapan MPR, B. Supersemar, C. Pancasila, D. Undang-Undang Dasar 1945, E. Undang-undang. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasannya adalah, peraturan perundang-undangan tertinggi yang sekarang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan A. Persatuan Indonesia, B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, C. Ketuhanan yang Maha Esa, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasannya adalah, padi dan kapas lambang sila kelima. Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali diamandemen adalah A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 24. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17,20 dan 21. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22, E. Pasal 5, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 20 dan 25. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17,20 dan 21. Siapakah perancang lambang negara Republik Indonesia? A. W.R. Supratman, B. Sultan Hamid II, C. Soekarno, D. M. Yamin, E. Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Sultan Hamid II.
Penjelasannya adalah, Sultan Hamid II dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk membuat lambang negara, dan konsep lambang Sultan Hamid II mengalahkan konsep lambang negara bikinan M. Yamin. Sayangnya beliau didakwa atas peristiwa APRA yang dipimpin oleh Westerling dan dikep pengkhianat bangsa. Isi perjanjian Renville adalah sebagai berikut kecuali A. RI merupakan bagian dari RIS. B. Akan diadakan pemilu. C. Belanda hanya mengakui Jawa sebagai wilayah RI. D. TNI harus hijrah ke RI. E. Akan dibentuk Dewan Konstitusi RIS dalam waktu dekat. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Belanda hanya mengakui Jawa sebagai wilayah RI. Penjelasannya adalah, isi perjanjian Renville adalah A. Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI. B. TNI harus hijrah ke RI. C. RI merupakan bagian dari RIS. D. Akan diadakan pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi RIS dalam waktu dekat. Belanda hanya mengakui Yogyakarta sebagai wilayah RI. Bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik yang disebut dengan istilah nomoi merupakan konsep negara hukum menurut A. Machiavelli. B. J.J. Rousseau. C. Plato. D. Aristoteles. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Plato.